juga para JPT Pratama ya di lingkungan Pemda, serta rekan-rekan, sahabat-sahabat semua yang sudah hadir di ruangan ini. Mungkin ada Bu Direktur ya, Bu Gantini itu juga kalau sudah hadir. Ya, salam sehat semuanya. Bu Ambar dan teman-teman sekalian, saya coba akan sharing kaitan dengan bagaimana kita melakukan transformasi sebagai dampak kita dari khusus ada. Kemudian juga itu akan seolah-olah dia akan semakin rendah dan akan berubah sistemnya. Sebetulnya tidak. Karena proses basisnya struktural, sekarang basis karirnya jadi fungsional. Nah, ini barangkali yang paling penting. Jadi tidak akan mengubah situasi karir yang akan Bapak Ibu hadapi sesungguhnya gitu ya. Karena yang ditransformasi itu adalah sistem pengembangan karirnya. Makanya dengan penyedaran birokrasi ini akan lebih memperluas, tapi di sisi lain kami ingin mengubah buat sanggup nggak kita membuat, sanggup nggak kita menghadapi tantangan di fungsional, apakah kita akan lebih baik atau akan terpuruk dengan proses ini ya dari sistem karir yang ada saat ini. Nah, oleh sebab itu kalau kita bicara sistem karirnya, maka sistem karir kita itu sudah cukup terbuka dan bahkan terbuka juga untuk non-PNS, untuk TNI, Polri dan sebagainya gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, peluang-peluang inilah yang harus kita bisa manfaatkan. Berarti dengan pola karir saat ini, maka karir yang sangat memungkinkan untuk basis karir kita itu adalah di posisi jabatan-jabatan fungsional sebagai satu basis karir yang bisa kita gunakan. Karena kenapa? Dengan pengalihan ini, maka ini akan memperkuat posisi jabatan-jabatan fungsional sebagai dasar pengembangan karir kita ke depan. Ya, jadi artinya kalau kita sudah punya di fungsional ini, kita naik ke jabatan pun, maka proses pelaksanaannya itu akan dilakukan penyesuaian gitu ya terhadap sistem pola karir. Nanti ke belakang saya akan lihat. Kemudian penguatan kita juga untuk jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh status dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Jadi artinya PPK pun selain dia di JPT utama dan madya tertentu yang ditetapkan oleh Presiden, juga penguatannya adalah di jabatan-jabatan fungsional. Nah, oleh sebab itu, peningkatan profesionalisme dan kompetensi itu jadi penting bagi para pejabat fungsional. Karena kenapa? Kalau kita kembali kepada undang-undang, JF itu sebagai satu profesi. Sebagai satu profesi tentunya orang itu dituntut memiliki keahlian dan keterampilan. Kemudian juga ada tuntutan harapan yang lebih baik, apalagi di masa pandemi 19 ini, COVID-19 gitu ya. Kemudian era digitalisasi dan informasi yang membawa kita kepada perubahan-perubahan terhadap pola kerja, pengelolaan kinerja, kemudian juga ada hal yang menarik yang membutuhkan kualitas SDM yang lebih baik gitu ya, yang berstandar internasional, melakukan perpindahan ya ke ibu kota antara ibu kota kita negara yang baru. Kemudian kalau dari aspek program prioritas ya ada program prioritas utamanya adalah tadi pembangunan SDM ya sebagai pekerja keras yang dinamis dan sebagainya. Kemudian terkait itu penyederhanaan birokrasi. Nah, penyederhanaan birokrasi ini dilakukan di pusat dan di daerah. Di daerah itu terjadi dengan teman-teman daerah, Bu Ambar, kegalauan lah dari teman-teman nih. Karena kenapa? Proses yang dilakukan itu terjadi di detik-detik terakhir menjelang tanggal 31 Desember 2021. Orang rame gitu ya. Jadi yang diinformasikan itu adalah batas waktunya. Sesungguhnya bukan persoalan batas waktunya. Tapi persoalan ketika Anda beralih mau ngapain, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda beralih.
Jadi kemarin itu harinya deadline-nya itu mengejar sebelum 30 Desember. Padahal kita sudah memberikan waktu kurang lebih 2 tahun untuk persiapan. Nah ini nanti penting ya sebagai evaluasi kita. Nah ini harus kita dorong Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bahwa ASN ini tantangannya juga harus luar biasa. Perubahan ke dalam jabatan fungsional tadi, maka ini budaya organisasi kita harus lebih produktif. Jangan sampai kita dari struktural ke fungsional tapi tidak ngubah apa-apa gitu, tidak ngubah apa-apa. Nah, ngapain kan gitu ya? Artinya kita juga untuk produktif dan ini harus kita bangun barangkali. Nah, oleh sebab itu arah model birokrasi kita juga kan berubah. Ya, kita ada transformasi birokrasi digital. Manajemen ASN di era new normal. Orang bisa bekerja di mana saja. Kita ketemu di Zoom meeting ini mungkin dengan ribuan orang, ya, dengan hanya perencanaan 1-2 hari kita sudah bisa ketemu di sini. Nah, oleh sebab itu dari kapasitas SD kita akan semakin sedikit, tapi kualitasnya harusnya semakin tinggi. Ya, tapi dengan didukung oleh sistem digitalisasi. Ya, sehingga digitalisasi itu menjadi transformasi ini. Nah, kualitas SDM itu nanti sangat ditentukan oleh keahlian orang. Nah, keahlian itu mungkin terdapat di dalam jabatan-jabatan fungsional. Nah, dengan transformasi ini juga, ini upaya untuk mendukung birokrasi yang lebih bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Nah, apa yang harus dilakukan dari aspek SDM-nya? Dari aspek SDM-nya adalah tadi untuk membangun birokrasi yang lebih dinamis, ya, yang lebih fleksibel, memiliki kapabilitas dan memiliki budaya unggul. Jadi kalau kita berpindah seolah-olah nanti apa kayak struktural rasa fungsional atau kayak struktural berangka kredit, kami nggak melakukan perubahan, kami kok nggak ada perubahan? Karena kita nggak melakukan perubahan, kami nggak ada apa-apanya karena kita nggak buat apa-apa, kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu perubahan ini juga harus dibarengi dengan perubahan mindset. Butuh keahlian, butuh integritas, butuh kinerja tinggi, dan butuh adaptasi, adopsi setelah kita melakukan transformasi. Kalau kita tidak melakukan itu, seolah-olah transformasi ini menjadi tidak ada apa-apanya. Nah, oleh sebab itu, bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang berkelas dunia itu? Pertama, kaitan dengan transformasi organisasinya. Kita ada layering, mekanisme kerja yang harus kita ubah. Jadi kalau kita mengalihkan, tapi tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas, tidak didukung oleh mekanisme kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif dan sebagainya, itu sama aja bohong gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan transformasi juga terhadap sistem kerjanya, ya, terhadap sistem kerjanya kita transformasi, termasuk transformasi di bidang SDM. Nah, transformasi di bidang SDM itu menyangkut apa saja? Pertama, menyangkut penguatan budaya kerja dan employer branding. Ini sudah disampaikan oleh Pak Presiden, ya, bangga melayani bangsa, berakhlak dan sebagainya. Ya. Kemudian percepatan peningkatan kapasitas SDM aparaturnya, peningkatan kinerja sistem penghargaan, talenta, transformasi digital dan perancangan jabatannya, ya, termasuk perencanaan dan pengadaannya, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, makanya digitalisasi itu menjadi hal yang penting. Oleh sebab itu, banyak nih teman-teman di daerah itu ketika dia ke jabatan fungsional merasa tidak pas, ya. Kenapa tidak pas? Karena memang jabatan fungsional yang kita bangun itu bukan untuk menampung eselon 3-4 gitu ya. Sehingga ketika banyak teman-teman beralih itu banyak yang nggak pas gitu ya. Nah, oleh sebab itu dari 266 jabatan ini ya memang ada beberapa yang didominasi oleh bidang kesehatan karena di sana ada 30 JR, di bidang keuangan, ya, bidang pertanian dan kelautan perikanan gitu ya. Jadi ada beberapa dari 266 ini tidak kompatibel di daerah, sehingga
teman-teman merasa dia tidak dapat, ya, dia tidak dapat dia tidak mendapatkan angka kredit dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dari proses pengalihan ini maka kita memberikan afirmasi terhadap proses pengangkatan, ya, betul-betul memberikan afirmasi. Karena kenapa? Kalau kita bicara teman-teman yang diangkat melalui Permenpan 13 gitu ya, itu ada pengangkatan pertama, penyesuaian, semuanya itu ada syaratnya. Ada syarat pendidikan, ada syarat angka kredit, ada syarat formasi, ada syarat rekomendasi. Ya. Kemudian juga berbagai hal. Ya. Jadi kalau kita bicarain passingnya, itu pun tetap melakukan. Tapi kalau kita proses itu kita lakukan melalui Permenpan 17, maka bagi setiap orang atau PNS yang duduk di dalam jabatan eselon 3-4 itu, dia terdampak penyerahan birokrasi pemerintah, maka dia bisa dilakukan penyetaraan. Kemudian pengangkatannya sesuai dengan jabatan yang dia miliki dan sampai 31 Desember. Jadi setelah ini kita nggak ada lagi, ya. Kemudian teman-teman juga diberikan angka kredit, termasuk juga kenaikan pangkat, ya, baik untuk di bulan April ini maupun untuk bulan Oktober 2022. Ya. Nah, ini dominasi untuk teman-teman di daerah itu memang banyak sekali nih analis kebijakan, akhirnya di perizinan itu ngangkat analis kebijakan yang sesungguhnya itu nggak sesuai gitu ya. Tapi memang akhirnya banyak jabatan-jabatan dulu yang terdekat dulu yang digunakan. Ada juga yang menjadi analis SDM, ada yang auditor dan sebagainya. Tapi kebutuhan JF di Pemda yang saat ini sangat mendasar itu kaitan dengan bidang perizinan, investasi, pengelola keuangan daerah dan sebagainya. Ya, nah ini jadi PR barangkali nanti kami koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan teman-teman Dagri juga sudah menyiapkan ya beberapa jabatan fungsional ya untuk mengakomodir sistem karir bagi teman-teman yang ada di sini, gitu ya. Nah kemudian kalau dari instansi pusat, itu yang sudah beralih itu ada kurang lebih 45.000 jabatan, eselon 3-4, gitu ya. Lalu bagaimana dengan daerah? Ya, daerah juga cukup banyak sebetulnya ya, yang sudah kita alihkan, gitu ya. Ada 130 ribuan jabatan. Eselon 3-4 yang sudah dialihkan ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Walaupun tidak sebanyak kalau kita rinci jabatan eselon 3-nya, karena eselon 3-nya kan juga cukup terbatas dan beberapa masih dibutuhkan di daerah, sehingga dominasinya itu adalah untuk jabatan-jabatan fungsional. Dan secara prinsip pengelolaan JF, kami juga sudah melakukan kebijakan untuk untuk nomenklatur jabatan yang ada saat ini kita juga sudah kita rampingkan nanti. Termasuk sebutan-sebutan untuk jabatan fungsional gitu ya. Kemudian tidak ada lagi pembebasan sementara, tidak ada lagi pembatasan usia pengangkatan kembali, ya, uji kompetensi juga tidak kita peruntukkan bagi teman-teman dalam pengangkatan pertama. Ya, kemudian termasuk bagi teman-teman yang tadi usia pengangkatannya menjadi pejabat negara dan sebagainya pun itu betul-betul kita lakukan perubahan-perubahan yang signifikan supaya apa, jabatan fungsional itu lebih agile gitu, jabatan fungsional itu lebih kompetitif, kemudian juga orang memiliki kesempatan yang lebih luas ya. Nah, oleh sebab itu implementasi dari teman-teman yang sudah beralih ke dalam JF itu melalui penyetaraan itu, maka pedoman formasi, in-passing, dan juklak-juklak JF itu memang harus sudah dipersiapkan ya oleh instansi-instansi pembina jabatan fungsional. Termasuk juga mengikuti standar kompetensinya, kemudian juga kelas jabatan dan sebagainya, ya, tunjangan dan sebagainya itu juga penting harus dilakukan. Nah, instrumen-instrumen ini sudah kita siapkan, ya, baik melalui Permenpan 34 untuk evaluasi jabatannya, kemudian juga Permenpan 38 gitu ya, dan sebagainya. Ya, ini barangkali penting nih Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kemudian usulan untuk formasi juga sekarang kami banyak menerima usulan-usulan formasi dari pemerintah daerah gitu ya.
Bahkan banyak yang mengusulkan untuk jenjang ahli utama dan sebagainya gitu ya. Dan itu juga harus mempertimbangkan peta jabatan, rekomendasi dan analisis beban kerjanya. Ya, jadi tidak serta-merta juga Bapak Ibu, teman-teman sekalian, usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah itu kita setujui kalau memang tidak mendapatkan rekomendasi, belum ada peta jabatannya, kemudian juga analis beban kerjanya belum ada, kami belum bisa memberikan rekomendasi. Jadi memang harus betul-betul karena kebutuhan organisasinya. Kemudian yang lain adalah kita juga memberikan penguatan bahwa jabatan-jabatan fungsional yang bisa diduduki oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan melalui keputusan Menteri Pan-RB nomor 1197 tahun 2021, kita juga memperluas jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh PPPK. Selain yang ada di dalam Perpres 38, ya. Nah, ini artinya penguatan-penguatan jabatan fungsional ini menjadi hal yang cukup penting ya di dalam konteks proses itu. Nah, oleh sebab itu, Bu Ambar dan Bapak Ibu sekalian, kebijakan pengadaan ASN untuk 2022 itu arahnya itu hanya untuk PPPK, ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan bahkan di tahun 2022 ini juga kita harus menyelesaikan PPPK JF guru gitu ya, khususnya bagi mereka yang sudah melaksanakan tugas sebagai guru di sekolah-sekolah negeri gitu ya, sekolah-sekolah negeri. Mereka sudah melaksanakan tugas-tugas di sana, tapi belum mendapatkan apresiasi. Nah, itu barangkali penting Bapak Ibu sekalian. Kemudian kaitan dengan kompetensi dan sebagainya, ini juga penting. Jadi bagi teman-teman penyetaraan jangan itu juga harus memiliki kompetensi penyesuaian kompetensi maupun kompetensi teknis. Lebih-lebih kompetensi teknis fungsional dia memang harus betul-betul memiliki syarat-syarat itu. Tapi dengan adanya pengalihan jabatan eselon 3-4 ke dalam jabatan-jabatan fungsional, pejabat fungsional pun harusnya memiliki kompetensi manajerial. Karena mereka itu adalah orang-orang yang akan tadi menduduki jabatan-jabatan manajerial. Jadi artinya bisa saja tuh teman-teman yang di fungsional itu mengikuti diklat-diklat yang sifatnya manajerial. Termasuk Bapak Ibu sekalian, orientasi kita adalah di dalam Permen 46 kepada berakhlak. Orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif gitu ya. Nah, ini menjadi kompetensi juga dalam konteks kompetensi ASN. Nah, ketika kita petakan ya, ketika kita petakan untuk jenis level kompetensi di dalam jabatan-jabatan fungsional ini, ternyata kompetensi fungsional itu lebih tinggi daripada struktural, ya, lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat misalnya dari proses leveling ini, bayangkan kalau misalnya dia tadinya administrator itu level kompetensinya 3, ya. Ketika dia ke madya dia jadi level 4 dan sebagainya. Jadi artinya di sini Pak Kaban nih ada gap kompetensi, makanya di PPSDM itu punya tugas untuk bagaimana level kompetensi, gap kompetensi dari peralihan struktural ke fungsional itu terjadi gap kompetensi. Sehingga kompetensi kekurangannya itu tadi harus bisa di fungsional ini yaitu kita mulai dari kelas 5 gitu ya, dan bahkan sampai dengan saat ini ada yang sampai 13, 14 dan bahkan sampai ke kelas 15. Berarti apa? Tingkat level kompetensi kaitkan dengan kompleksitas tugas itu yang di fungsional itu dia lebih tinggi ya dari jabatan-jabatan pelaksana, dan bahkan ada beberapa lebih tinggi dari pengawas dan administrator ya. Nah, kemudian kesempatan pengembangan karir juga bagi teman-teman
di dalam jabatan fungsional ini juga cukup luas gitu ya. Karena memang kesempatan untuk karir itu dia di dalam satu jabatan, tapi dia akan mengalami kenaikan jenjang jabatan. Artinya dengan kenaikan jenjang jabatan ini akan memperluas ya ruang lingkup teman-teman pejabat fungsional dengan lebih mengembangkan sistem karirnya terkait dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, dan juga batas usia pensiunnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jenjang ini menjadi menarik gitu ya, sehingga memang dia punya akan ruang yang lebih besar. Ya. Kemudian teman-teman yang beralih ke dalam jabatan fungsional pun tadi kalau ada PKA, PKN, PIM 1, PIM 2, PIM 3, PIM 4, boleh nggak para pejabat fungsional itu ikut? Ya boleh sekali. Karena nanti yang akan menjadi pejabat struktural itu nanti akan berasal dari pejabat-pejabat fungsional. Kemudian juga dia akan mengembangkan pendidikan, peningkatan kualifikasi pendidikan melalui tugas belajar, itu juga boleh. Dan saat ini kita juga sudah menghapus izin belajar, semuanya harus tugas belajar. Jadi kita tidak lagi mengenal izin belajar, semua PNS yang bertugas itu harus konteksnya itu adalah tugas belajar. Nah ini barangkali penting Bapak Ibu teman-teman sekalian yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, mohon maaf Pak Aba. Ya. Waktunya ya lagi Permenpan 22 sebagainya, untuk seleksi terbuka dan talenta juga kita siapkan. Ya, jadi artinya kita punya ruang lingkup yang cukup luas. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, karir seorang fungsional nanti termasuk talenta yang berasal dari jabatan-jabatan fungsional ya. Yang diukur apa? Nanti kinerja dan potensialnya ya. Jadi fungsional-fungsional yang potensial itu kita lakukan pemetaan terhadap mereka ya. Kemudian juga sistem karirnya, nanti dia akan masuk kemana dan dia bisa ke pengawas, administrator, ke JPT dan sebagainya bagi teman-teman fungsional. Tapi dalam pelaksanaan tugasnya, bagaimana organisasi itu bisa dinamis, maka teman-teman itu akan bekerja di dalam sebuah pokja, ya, dalam sebuah kelompok kerja. Nah, kelompok kerja inilah nanti yang akan bekerja secara bersama-sama. Jadi tidak ada lagi sekat. Kalau dulu misalnya Bu Ambar itu Kabid Pengembangan Pegawai, seolah-olah di Kabid itu saja. Kalau sekarang enggak, lagi ada program perencanaan pengadaan. Ya, Bu Ambar analis kepegawaian, dia bisa gabung kemana saja karena kapasitasnya sebagai analis kepegawaian gitu ya. Nah, oleh sebab itu dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi itu Menteri Pan-RB sudah mengeluarkan Permenpan nomor 7 gitu ya tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah gitu ya dan pengelolaan kinerjanya. Nah, ini nanti barangkali yang harus dilakukan. Kita ke sana gitu ya. Setelah penyederhanaan birokrasi. Pertama, kesempatan pengembangan karir akan lebih terbuka dan kompetitif. Karena bisa jadi JPT, bisa jadi JA, bisa jadi pejabat negara dan sebagainya ya. Yang kedua, basis kita itu bukan lagi struktur, tapi keahlian. Siapa yang punya keahlian, keterampilan, dia bisa kemana saja. Ya. Kemudian kesempatan pengembangan kompetensi, mau PIM 1, PIM 2, PIM 3, PIM 4, silakan. Ya. Kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat akan jauh lebih tinggi. Kemudian batas usia pensiun, kemudian pengelolaan kinerja dan sebagainya akan lebih terukur. Nah, inilah barangkali berkarir di dalam JF, kesempatan lebih luas, kemudian juga kita memiliki ruang lingkup juga yang lebih luas untuk pengembangan karir kita ke depan. Nah, oleh sebab itu kita harus rubah pola pikirnya. Kalau kita pola pikir kita nggak berubah dengan beralihnya kita ke JF, pola kita masih terkooptasi oleh struktur, sulit kita untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, pengembangan kompetensi harus kita lakukan karena kita punya gap ya. Pemahaman terhadap pejabat administrasi, dia ke fungsional tapi dia nggak tahu dupa. Dia nggak tahu peran fungsional, itu juga harus dilakukan. Ya. Kemudian peluang pengembangan karir vertikal horizontal, Bapak Ibu silakan mengikuti di sana. Kemudian instansi pembina harus punya peran,
termasuk unit pembina teknis di dalam jabatan fungsional ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu melakukan penyesuaian terhadap regulasi itu gitu ya. Nah, ini barangkali termasuk teman-teman di Jawa Tengah itu harus melakukan penyesuaian terhadap Anjab dan ABK-nya gitu ya, supaya Anjab ABK-nya itu betul-betul nanti dimutakhirkan. Karena mungkin ada teman-teman sekarang muda akan naik ke madya dan sebagainya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Ya. Barangkali itu secara singkat karena waktunya tadi sampaikan Bu Ambar.